jangan minum obat karena obat itu sama dengan racun. Begitu sering saya dengar kalimat provokatif yang diucapkan oleh sekian orang ya, yang membuat orang yang minum obat dari dokter itu akhirnya menjadi takut. Ya, jadi kalau namanya persamaan itu berarti kalau obat sama dengan racun, kalau dibalik berarti racun sama dengan obat. Kan itu nggak akan ketemu seperti itu. Berarti obat dipersamakan dengan racun. Racun itu misalnya obat sama dengan sianida misalnya. Obat sama dengan racun tikus. Kan nggak bisa seperti itu. Ya, jadi namanya pemilihan diksi kata-kata itu harusnya yang tepat. Ini ditujukan untuk khalayak rame atau tidak. Kalaupun memang ditujukan ke khalayak rame, sebaiknya dengan bahasa yang lebih baik, yang tidak terlalu bersayap kemana-mana. Ya, memang ada semacam kalimat bahwa pada dasarnya obat itu adalah racun. Yang membedakan adalah kadarnya atau dosisnya. Ya, jadi untuk pengertiannya, obat pun penggunaan obat memang terkadang berlebihan. Banyak orang yang hobinya ngemil obat. Ya, jadi sakit dikit ngemil obat. Terus kemudian takut sakit ngemil obat. Nah, sedangkan obat itu harusnya atas petunjuk dokter. Makanya ada obat keras terbatas, ada obat lain-lain yang harus atas petunjuk dokter. Ya, sedangkan dari dokter itu kan obat ada dosisnya. Nah, kalau yang tidak tepat, obat bisa menjadi racun itu kalau melebihi dosis. Makanya dosis obat itu ada dosis minimal yang menyembuhkan dan ada dosis maksimal yang meracuni. Nah, di antara dosis minimal yang menyembuhkan dan dosis maksimal yang meracuni ini ada interval terapi namanya atau jendela terapi. Nah, pada jendela terapi ini obat itu memiliki titik tangkap untuk membantu kita lebih sehat, membantu kita untuk mengatasi penyakit. Obat itu ditemukan dari ratusan tahun yang lalu. Obat yang dikatakan obat kimia itu sebenarnya jangan samakan dengan kimia deterjen atau kimia misalnya semen atau apa ya. Bahan baku obat atau bahan kimia obat itu memang sebagian dari ekstrak tumbuhan, ekstrak hewan, dari jamur, dan sebagian memang dari mineral. Tetapi obat itu udah diekstrak di mana diambil molekulnya yang berguna sesuai dengan titik tangkap obat tersebut. Misalnya obat hipertensi, kan titik tangkapnya berbeda-beda. Kemudian obat diabetes. Nah, kalau untuk pasien yang minum obat diabetes dan hipertensi, kalau memang tidak bisa dikelola dengan perubahan gaya hidup yang baik, ya sebaiknya harus minum obat rutin. Karena itu untuk menjaga keseimbangan. Seperti orang yang misalnya naik gunung atau turun gunung itu, naik gunung atau turun gunungnya menggunakan tongkat. Bukan berarti orang tersebut memang kepayahan atau apa, tapi untuk menjaga keseimbangan. Ya, jadi bagi teman-teman, silahkan konsultasikan dengan dokter. Bagaimana penggunaan obat yang sebaik-baiknya. Tapi jangan anggap sebegitu saja terima mentah-mentah bahwa obat itu sama dengan racun.